Jess, Jessie, Jess, loh, kok kamu malah di sini? Kamu ngapain di sini? Aku mau streaming sekolah minggu. Oh gitu. Terus ini siapa? Ini aku bawa temanku. Oh yaudah, kalau gitu sungguh-sungguh ya streaming sekolah minggunya. Teman-teman, mari kita ikuti streaming sekolah minggu Pahlawan Kuat. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabar kalian di rumah? Kakak harap kalian sehat-sehat semua, penuh sukacita, dan tetap semangat. Adik-adik, yuk sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Adik-adik siapkan diri, siapkan hati, sungguh-sungguh sama Tuhan, oke? Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji, menyembah Tuhan, dan mendengar firman-Mu Tuhan, siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau Engkau mengurapi kami, urapi kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan, kami mau Engkau melawat kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan, memeluk kami semua. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau duduk diam, dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersuka cita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi di acara Icebreaker. Oke adik-adik, hari ini sebelum kita mulai ibadah kita akan mainan yang seru-seru banget. Nah, selain kita harus mendengarkan firman supaya kita tumbuh dalam rohani kita juga perlu olahraga loh adik-adik. Nah, hari ini Kak Cika akan tunjukin permainan olahraga yang seru. Oke, kita hitung dulu ya. 3 kali. Oke, hitung 1, 2, 3, siap? 1, 2, 3. Kak Cika punya apa ini? Bola pingpong. Kan boleh pakai bola pingpong atau bola yang ada di rumah. Oke? Nah, Kak Cika juga punya ini. Nih. Ini gelas aqua bekas. Kalian bisa pakai gelas aqua bekas ataupun gelas plastik lainnya. Oke? Dan Kak Cika punya nih, bandu. Kalian bisa solasiin di belakangnya atau lem tembak. Oke? Nah, cara mainnya nanti Kak Sofi dan Kak Terry akan melakukan permainannya. Kalian harus dukung ya. Kira-kira siapa pemenangnya? Kita lihat ya adik-adik ya. Nah, kalian juga boleh mainkan ini sama papa, mama, adik kakak ataupun mbak. Oke? Kita siap-siap dulu. Dimulai dari Kak Sofi. Kita hitung ya, adik-adik ya. 1, 2, 3. Kak Terry. Semangat
kalian bisa lakuin ini di rumah. Oke, sampai jumpa di Icebreaker selanjutnya. Bye-bye. Nah, di sini siapa yang udah siap buat memuji, buat memuliakan Tuhan? Angkat tangannya. Wih, keren, semua udah siap. Oke, semuanya kakak ajak semuanya kita buat melompat buat Tuhan. Amin. Amin. Ayo kakak-kakak kita memuji buat menyembah Tuhan Yesus. Tepuk tangannya ya adik-adik. Kakak mau nanti ikutin gerakannya kakak ya. Oke, siap? Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Kita ulangi dari awal ya. Di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, lebih cepat ya, oke? Katakan apa? Besar. Hore, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Oke, semua sudah siap buat lagu selanjutnya. Amin. Amin. Lebih semangat ya. Jika seluruh pohon menjadi benar. Jika apa? Jika samudra pun menjadi tinta.
adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Semua yang siap katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Oke, pada udah siap. Semuanya kakak ajak buat semua lipat tangannya. Kita tutup matanya. Kakak ajak semua kita buat berdoa sebelum kita mau mendengarkan cerita dari kakak. Oke. Ikutin doanya kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami bisa sekolah minggu. Walaupun online ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah kami, di rumah kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut semuanya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke kakak ajak semua buat kita taruh tangan di dada kita, mau menyanyikan satu lagu dengan penuh penyembahan, dengan penuh sungguh-sungguh. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau termanis di hidupku. Yesus kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah berakhir. Kau ada Tuhan. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Oke adik-adik, kita mau nyanyikan lagu dari awal dengan sungguh-sungguh. Yesus kau termanis di hidupku. Kau terindah Tuhan. Yesus kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah berakhir. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kita lakukan sungguh-sungguh dengan lembut. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Ya Tuhan Yesus. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kita sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami tahu Tuhan, Engkau ada di hati kami, Engkau ada di pikiran kami, Engkau ada di setiap langkah hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di rumah kami, Engkau yang hadir di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut semuanya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya katakan amin. Oke, dadah. Shalom teman-teman. Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali hari ini Kak Dian, Kak Ipan, terus Koko Shen menjumpai teman-teman semua di rumah. Meskipun kita ketemunya cuma bisa online, tapi kita senang. Kak Dian senang, Kak Ipan senang, Koko Shen senang, dan adik-adik di rumah pasti juga senang kan ya. Oke, Kak Ipan punya tebak-tebakan nggak buat Tante sama Koko Shen? Sepertinya aku punya. Apa? Ikan apa yang menangis? Ikan apa yang bisa nangis? Iya. Shen tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa ya? Tante juga nggak tahu. Apa coba Kak Ipan? Ikan nggak ada. Ikan nggak ada. Benar. Iya, Kak Ipan pinter ya bikin tebak-tebakannya ya. Adik-adik di rumah bisa nggak bikin tebak-tebakan juga? Bisa. Oh, pinter juga. Nah, sekarang Kak Dian mau tanya sama Kak Ipan sama Koko Shen. Kalian kalau makan suka nggak makan sama ikan? Makan ikan maksudnya. Aku suka. Suka? Aku suka. Koko Shen juga suka. Sukanya ikan apa? Ikan lele? Aku suka ikan gede. Oh, ikan besar. Kalau Kak Ipan? Ikan biasa. Ikan biasa. Berarti ikan yang gede itu ikan kakap ya. Ikan gurame yang dibakar itu ya. Oh, ikan hiu. Paus. Nah, ini cerita kita hari ini juga tentang ikan adik-adik ya. Tapi ini biasanya kalau orang makan ikan. Nah, ini ikan makan orang. Loh, gedenya seberapa ikannya ya? Oh, gitu ya. Kira-kira Kak Ipan tahu nggak cerita di Alkitab yang bercerita tentang ikan yang memakan orang? Sepertinya aku tahu. Sepertinya Kak Ipan tahu, Shen. Apa coba? Yunus yang dimakan dengan ikan besar. Betul. Adik-adik di rumah bisa nebak juga. Kak Jose itu bisa nebak katanya. Yunus pintar. Iya, betul sekali. Hari ini kita, Kak Dian, Kak Ipan, Koko Shen akan bercerita tentang perjalanan Nabi Yunus di perut ikan. Oke, kita mulai ceritanya ya. Ini adalah Yunus. Bapak Yunus ini punya jenggot. Jenggotnya lebat ya. Nah, suatu hari Tuhan mengutus Yunus ini untuk pergi ke sebuah kota namanya kota Niniwe. Kenapa Nabi Yunus diutus ke kota Niniwe sama Tuhan? Karena adik-adik di kota tersebut, di kota Niniwe ini telah terjadi sebuah kejahatan. Jadi orang-orang di kota Niniwe semuanya pada sukanya berbuat yang jahat, berbuat yang gak disukain sama Tuhan. Berbuat yang gak disukain sama Tuhan itu contohnya apa? Orang jahat. Orang jahat kata Koko Shen.
ya. Di sana banyak sekali orang berbuat jahat, makanya Yunus ini diutus sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk supaya orang-orang di kota Niniwe ini bertobat adik-adik. Kira-kira Yunus pergi ke Niniwe beneran nggak ya? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Siapa? Yunus ini dia nggak pergi ke Niniwe. Niniwe arahnya ke sana, tapi dia malah pergi ke kota Tarsis adik-adik. Dia pergi ke seberang, ke kirinya. Padahal kalau ke Niniwe kan ke kanan ya, dia pilih ke kiri. Nah, pada saat itu ada sebuah kapal yang akan berlayar menuju ke Tarsis. Lalu Yunus menumpang ke kapal menuju ke Tarsis. Ding 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 ding. Masuklah dia ke kapal. Ini pura-puranya orangnya banyak ya adik-adik ya. Kapalnya besar, orang-orangnya banyak. Nah, adik-adik, lalu berlayarlah kapal ini menuju ke kota Tarsis. Nah, pertama-pertamanya adik-adik, air laut ini tenang, tidak ada gelombang, seperti biasa-biasa aja. Nah, tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba Tuhan menurunkan badai, gelombang yang begitu besar di lautan. Suaranya gimana? Hus, ombaknya piur gitu ya. Coba adik-adik di rumah goyang-goyangkan badannya ke kanan sama ke kiri. Anginnya diombang-ambingkan. Kapal yang ditumpangi Yunus ini diombang-ambingkan oleh angin dan laut yang bergelombang. Ombaknya besar sekali. Lalu orang-orang yang berada di kapal ini pada kebingungan. Wah, kenapa ya? Kenapa ya kok air laut sama anginnya jadi berubah seperti ini, ada badai? Kira-kira siapa ya yang berbuat jahat sehingga kapal ini dibuat bergoncang oleh Tuhan? Nah, adik-adik, lalu mereka membuang undi. Siapa yang jatuh kena undi itu dialah orang yang sedang berbuat tidak baik. Nah, adik-adik, lalu didapatilah Yunus sedang tidur-tiduran di bawah di dalam kapal adik-adik. Lalu dipanggillah dia oleh nakoda dan undi itu jatuh kepada Yunus. Nah, Yunus lalu bilang, "Iya, saya berbuat jahat, saya tidak nurut sama Tuhan. Saya disuruh ke Niniwe tapi saya malah menuju ke Tarsis. Buanglah saya ke laut supaya air boleh kembali menjadi tenang," kata Yunus gitu. Karena tadi undinya jatuh ke Yunus, lalu orang-orang ini membuang siapa adik-adik? Yunus ke dalam laut adik-adik, dibuang. Nah adik-adik, tapi Tuhan juga membuat seekor ikan besar menangkap Yunus. Jadi ikan besar tadi menelan Yunus masuk ke dalam perutnya. Nah, dipegang. Ikannya besar ya. Yunus masuk ke dalam perut ikan adik-adik. Nah, coba bayangkan kalau ikannya bukan datang dari Tuhan, pasti Yunus sudah habis dimakan oleh ikan ini. Dimakan, dicabik-cabik, dia akan mati. Tapi karena ikan ini juga datangnya dari Tuhan, maka Yunus ini hanya bisa masuk ke dalam perut ikan. Supaya apa? Tuhan punya rencana atas hidup Yunus. Nah adik-adik, kira-kira di dalam perut ikan ini Yunus berapa hari ya di dalam perut ikan? Sepertinya 3. Pintar sekali, Kak Ipen ini hebat tuh, bisa jawab. Iya betul, Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam adik-adik.
Lalu apakah Yunus ini bertobat enggak kira-kira kalau sudah masuk ke perut ikan kayak gini? Dia bertobat adik-adik ya. Dia minta ampun sama Tuhan, berdoa sambil nangis di dalam perutnya ikan. Ya Tuhan, aku minta ampun atas setiap kesalahanku karena aku tidak taat sama Tuhan, karena aku tidak mendengarkan perintah Tuhan. Aku diutus ke Niniwe tapi aku malah menuju Tarsis, katanya gitu. Lalu singkat cerita Tuhan menyuruh ikan ini untuk memuntahkan siapa? Yunus. Lalu dikeluarkannya lah Yunus dari dalam perut ikan. Ya, Yunusnya keluar ya adik-adik ya. Nah, ini Yunus sudah keluar dari dalam perut ikan. Lalu dia melihat ada arah yang menuju kemana tadi? Niniwe dan Tarsis. Kok yang disuruhkan sama Yunus sama Tuhan? Yunus disuruh kemana? Niniwe. Ke Niniwe. Akhirnya Yunus pergilah ke kota Niniwe. Siapa sih? Ke kota apa? Niniwe. Ke kota Niniwe. Yunus pergi ke kota Niniwe. Sesampainya Yunus ke kota Niniwe adik-adik, lalu dia memberitakan ke penduduk yang ada di kota Niniwe itu untuk memberitakan untuk semua orang itu harus bertobat. Kenapa? Karena kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menurunkan hukuman buat mereka. Nah, ajaibnya adik-adik, seluruh kota Niniwe ini mendengarkan Yunus dan mereka mau bertobat sehingga mereka kembali ke jalan Tuhan adik-adik. Wah, keren sekali ya Yunus ini. Karena ketaatannya kepada Tuhan, maka dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan suatu perkara yang besar adik-adik ya. Karena apa? Yunus berhasil mempertobatkan semua penduduk yang ada di kota Niniwe. Luar biasa sekali. Itu tadi cerita tentang siapa? Yunus yang ditelan di perut ikan ya. Nah adik-adik, kita bisa mengambil teladan dari Yunus ini dengan sikap taat. Kalau sekarang adik-adik sedang ada pandemi ini, disuruh berada di rumah aja, kalian juga harus taat karena ada rencana baik supaya kita tidak mudah tertular apa? Corona. Tidak mudah tertular corona ya adik-adik. Kalau disuruh di rumah ya di rumah aja gitu ya. Harus taat dan patuh kepada orang tua, harus taat sama Tuhan dengan melakukan segala sesuatu yang disukain sama sama Tuhan ya adik-adik ya. Itu tadi cerita tentang Nabi Yunus dan kita sudah mengambil hikmah dari cerita ini. Kita mengambil yang baik dari Yunus untuk kita taat kepada Tuhan. Baik, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita tutup ya. Ayo Sin, kita mau sama-sama berdoa sama teman-teman yang ada di rumah. Yuk, kita sikap doa yang baik. Kita lipat tangan, tutup matanya. Sudah? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua kami, supaya kami ini boleh melakukan perkara yang besar yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah meskipun lewat online. Terima kasih untuk semua kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik,
kita sampai di sini dulu dan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lebih seru lagi. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.